Oke, kalau Bapak bilang apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, semangat, sehat dan semangat. Mengerti ya, anak? Ya, Pak. Oke, baik Bapak ulangi ya. Apa kabar anak Bapak semua? Alhamdulillah sehat semangat. Bagus kalian, sangat-sangat bagus. Oke, sebelumnya kita mulai pembelajaran ini di pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah doa belajarnya? Tahu, Pak. Nah, baik, tolong ketua kelasnya agar memimpin doanya. Siap, Pak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Duke yang sudah memimpin doanya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran online akibat pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini anak-anak Bapak semuanya masih semangat kan? Masih, Pak. Nah, supaya makin semangat, kalau Bapak bilang pagi, anak-anak Bapak semuanya menjawab pagi, 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 semangat pagi. Mengerti ya anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, Bapak ulangi ya. Pagi. Pagi, selamat pagi. Alhamdulillah, sangat semangat sekali ya. Baik, kita mulai saja ya anak-anak. Jadi judul besarnya adalah meningkatkan motivasi belajar online. Akibat pandemi COVID-19. Nah, jadi apakah anak-anak Bapak ada yang tahu pengertian pembelajaran online? Tidak, Pak. Oke, baik. Bapak akan jelaskan ya. Tolong anak-anak dengarkan. Diam dan jangan berbicara ya. Dengar. Ya, Pak. Nah, jadi pengertian pembelajaran online, diam ya, jangan bicara. Jadi pengertian pembelajaran online adalah merupakan perkembangan teknologi diam ya. Jadi pengertian pembelajaran online merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga mendorong perkembangannya berbagai lembaga melalui pembelajaran online. Materi pembelajaran dari diakses di mana saja dan kapan saja. Di samping itu, materi pembelajaran online ini dapat berkarya dengan sebagai sumber pembelajaran termasuk multimedia. Jadi pembelajaran online ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khusus internet. Pembelajaran online ini dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar ataupun KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi pembelajaran online dilakukan dengan menggunakan media, baik yang media cetak maupun non cetak ataupun audio dan video, komputer, internet, siaran radio dan televisi. Bagaimana anak? Apakah semuanya paham? Paham, Pak. Siapa yang bisa jelaskan apa yang pengertian pembelajaran online itu? Saya, Pak. Apa tuh? Lela? Pembelajaran online merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
fleksibilitas belajar, Pak. Oh, nah bagus, sangat bagus sekali ya, Laila. Jadi beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya itu adalah dampak pembelajaran online. Jadi melakukan pembelajaran online itu memiliki beberapa dampak positif dalam pembelajaran online. Antara lainnya, yang pertama itu meningkatkan interaksi belajar antara pembelajar dan pengajar. Yang kedua, memungkinkan belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang keempat, mempermudah penyimpanan dan penyempurnaan dalam belajar. Yang kelima, membangun komunitas. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah paham tentang dampak pembelajaran online ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah komponen pembelajaran online. Jadi pembelajaran online itu memiliki 3 komponen loh yang membentuk pembelajaran online. Antara lain fasilitas pembelajaran online. Fasilitas yang menunjukkan pembelajaran online dapat berupa internet, handphone, personal komputer, jaringan komputer, dan perlengkapan multimedia lainnya. Nah, jadi yang kedua, sistem dan aplikasi pembelajaran online. Sistem perangkat lunak yang menunjukkan untuk personal pembelajaran online, seperti bagaimana membuat materi belajar atau konten belajar, forum diskusi, dan segala fitur yang berhubungan tentang mempermudah proses pembelajaran, proses mengajar. Nah, dan yang ketiga itu adalah materi pembelajaran online. Dianya konten dan bahan belajar pada pembelajaran online dapat berupa multimedia atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti video pembelajaran, atau konten berbentuk teks seperti pada buku pembelajaran biasa. Nah, dari dampak pembelajaran online, komponen pembelajaran online dan materi pembelajaran online, apakah ada yang masih belum paham? Mengerti, Pak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mover, yang memiliki arti dorongan di dalam diri seorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi adalah hasrat hidup. Diam. Kenapa itu, Bu? Ya, kan mengerti, kan? Diam dulu ya. Tolong didengarkan. Ayo, Pak. Jadi motivasi adalah hasrat atau dorongan dan kebutuhan seorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu. Nah, jadi sehingga motivasi ini diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju suatu tujuan. Motivasi belajar dalam diri siswa satu dengan siswa yang lain berbeda. Ada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan ada juga yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, itu pengertian dari motivasi belajar ya. Oke, siapa yang bisa ulangi apa pengertian motivasi belajar itu? Saya, Pak. Nah, apa tuh, Ben? Nah, motivasi belajar merupakan dorongan di dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu, Pak. Sangat bagus sekali ya. Berarti beri plusnya. Oke. Jadi itu ya pengertian dari motivasi belajar. Anak-anak Bapak harus selalu semangat untuk belajar. Baik, selanjutnya itu adalah dampak motivasi belajar
dan yang rendah. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang motivasi belajar yang rendah ini. Jadi, dampak motivasi belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar siswa. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahkan kegiatan belajar. Nah, jadi itu ya pengertian dari motivasi belajar yang rendah. Nah, oke, untuk selanjutnya itu ialah peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan yang pertama itu ada antusias dalam belajar. Yang kedua, lebih senang berada di luar kelas ataupun membolos. Yang cabut-cabut itulah itu contohnya. Nah, yang ketiga itu cepat merasa bosan. Yang keempat, mengantuk. Yang sering mengantuk kayak lagu. Tinggal mengantuk ya. Yang kelima itu adalah pasif. Apakah anak-anak Bapak ada yang merasakan motivasi belajarnya yang rendah? Oke, apa itu yang ada, Nurul? Saya Pak. Saya merasakan cepat merasa bosan dengan pembelajaran dan sering mengantuk, Pak. Oke, Nurul ya. Ya, Pak. Nah, untuk Nurul harus cari metode pembelajaran yang berbeda supaya motivasi belajarnya meningkat. Baik, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu adalah indikator tingkat motivasi belajar pada siswa meliputi dia yang pertama adalah ketertunan dalam belajar. Yang kedua, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Yang ketiga, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, mandiri dalam belajar. Yang kelima, keinginan berhasil dalam belajar. Yang keenam, pujian dan penghargaan. Nah, bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apakah ada yang paham? Oke, Bapak ingin bertanya nih ya. Ada berapa dampak motivasi belajar yang rendah yang sudah Bapak jelaskan tadi? Tolong jelaskan, Minta. Baik, motivasi belajar yang rendah itu ada 5. Yang pertama, tidak antusias dalam belajar. Yang kedua, lebih senang berada di luar kelas atau membolos. Yang ketiga, cepat merasa bosan. Yang keempat, mengantuk. Dan yang kelima, pasif. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya ada cara mencapai motivasi belajar. Ada yang tahu bagaimana cara mencapai motivasi dalam belajar? Memanfaatkan penggunaan media, Kak. Terus? Itu nggak satu. Kita. Bina kita bisa. Ada Pak. Ayo Pak. Bilang Pak. Ada satu. Ayo Pak. Ulang. Dalam semua. Ada yang tahu bagaimana? Hah? Ada yang tahu bagaimana cara? Oke. Dari situ. Nggak nampak dulu. Udah nampak. Oh, kau nggak lanjut itu masih di awal loh. Udah. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu cara mencapai motivasi belajar? Memanfaatkan penggunaan media, Pak. Pintar sekali ya. Nah, tapi tidak itu saja ya anak. Ada juga yang meningkatkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memilih metode pembelajaran yang tepat, memaksimalkan fasilitas pembelajaran,
melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi baiklah anak-anak Bapak semua, sepertinya pembahasan kita sudah sampai penghujung ya. Nah, jadi artinya sudah mau selesai. Jadi anak-anak Bapak, tadi kita sudah membahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar pada pembelajaran online akibat dampak pandemi COVID-19. Mulai dari pengertian pembelajaran online, dampak pembelajaran online, komponen pembelajaran online, materi pembelajaran online, dan ada juga pengertian motivasi belajar, dan ada juga dampak motivasi belajar yang rendah, dan juga indikator tingkat motivasi belajar pada siswa. Oke, anak-anak Bapak semua, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Nah, ayo Rupin. Nah, jadi pada pelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang membingungkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam keberhasilan Pak. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan secara efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Oke, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk sini. Baik, anak-anak Bapak semua, kesimpulan dari materi kita ini adalah pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dan dalam hasil belajar. Oleh karena itu diperlukan pendorong untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar sehingga dapat memiliki prestasi belajar. Di dalam kondisi yang serba terbatas saat ini, dibutuhkan pemahaman dan kreativitas guru dalam mengemas pembelajaran online agar menarik. Perhatian dan motivasi siswa dalam mengikuti tahapan pembelajaran online. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi pada pembelajaran online, maka dapat diketahui apakah pembelajaran dapat berjalan efektif atau tidak. Jadi, dirasa tidak efektif, maka dapat melakukan modifikasi pada sistem pembelajaran. Yuk turun bangun. Sedikit lagi kok. Yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Itu saja dulu materi yang bisa Bapak berikan pada anak-anak Bapak semuanya ya. Insya Allah kita akan belajar di minggu depan dengan materi yang berkelanjutan. Yang berbeda itulah pokoknya ya. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa jaga kesehatan karena kesehatan lebih penting bagi kita dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, saya terima kasih banyak. Sama-sama.